Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas latihan soal ulangan sumastif akhir semester 2 PPKN untuk kelas 1 SD Kurikulum Merdeka. Langsung saja ya teman-teman, kita ke contoh soalnya. Yang pertama, bentuk soalnya pilihan ganda. Nomor 1, bentuk kerjasama yang tidak boleh dilakukan adalah titik-titik. A. Kerja bakti membersihkan kelas. Nah, kalau kerja bakti membersihkan kelas itu justru dianjurkan untuk kerjasama ya teman-teman agar pekerjaan cepat selesai. Kemudian B. Tugas kelompok itu juga sama, justru kerjasama yang baik dibutuhkan dalam mengerjakan tugas kelompok agar pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai. Kemudian yang C. Mencontek. Ini tidak boleh dilakukan karena selain curang juga melanggar peraturan di sekolah. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjut soal nomor 2. Mencontek ketika ulangan menunjukkan sikap titik-titik. A. Curang. Ya, curang, tidak jujur. B. Cerdik, cerdas, pandai. Atau C. Berkeadilan. Tentu kalau mencontek itu tidak berkeadilan ya, karena curang. Jadi mencontek itu menunjukkan sikap curang ya teman-teman, jawabannya yang A. Lanjut ya teman-teman, soal nomor 3, perbedaan pendapat hendaknya diselesaikan dengan titik-titik. A. Bertengkar. B. Musyawarah, diskusi. C. Saling menghina. Nah, sesuai dengan sila keempat Pancasila, bahwa ketika kita menemukan masalah harus diselesaikan dengan musyawarah ya, jawabannya yang B. Nomor 4. Contoh kegiatan yang tidak boleh dimusyawarahkan adalah titik-titik. Jadi kegiatan itu ada yang boleh dimusyawarahkan, ada yang tidak. Maka yang mana? A. Perbedaan pendapat. Kalau perbedaan pendapat itu wajib dimusyawarahkan. B. Mengerjakan ulangan. Nah, kalau ulangan itu harus dikerjakan sendiri. Jadi tidak boleh bermusyawarah. C. Diskusi pembagian tugas piket membersihkan kelas. Ini juga harus dimusyawarahkan. Jadi yang tidak boleh dimusyawarahkan itu adalah mengerjakan ulangan ya teman-teman, karena harus sendiri. Jadi jawabannya yang B. Kita lanjut soal nomor 5. Edo sedang mengikuti musyawarah kelas. Sikap Edo terhadap hasil musyawarah sebaiknya titik-titik. Nah, kalau kita sudah mengikuti musyawarah menghasilkan yang namanya kesepakatan atau mufakat, maka kita harus melaksanakan keputusan tersebut. Nah, sekarang sikap Edo: A. Menolak mentah-mentah. Tidak ya. B. Mengingkari hasil musyawarah itu. Atau C. Melaksanakan sesuai persetujuan bersama. Tentu jawabannya adalah yang C. Melaksanakan sesuai persetujuan bersama atau hasil musyawarah ya. Jadi jawabannya yang C. Kita lanjut soal nomor 6. Semua pendapat peserta musyawarah harus kita titik-titik. A. Hormati. B. Tolak mentah-mentah. Atau C. Abaikan. Nah, semua pendapat musyawarah itu harus kita hormati, baik nanti diterima maupun ditolak. Jadi jawabannya yang A. Lanjut soal nomor 7, pemimpin musyawarah di rumah adalah titik-titik. A. Kepala sekolah. Kalau kepala sekolah itu tentunya memimpin di sekolah. B. Ketua RW. Ini memimpin di musyawarah RW, musyawarah desa. C. Kepala keluarga. Nah, kalau di rumah itu kan ada ayah biasanya ya. Nah, ayah itu berkedudukan sebagai kepala keluarga. Jadi jawabannya yang C. Kita lanjut soal nomor 8. Niko lewat depan rumah Bu Guru. Niko bertemu Bu Guru. Niko sebaiknya titik-titik. Apakah yang kita lakukan ketika bertemu Bu Guru? A. Acuh tak acuh, cuek. B. Menghinanya. C. Menyapa Bu Guru. Nah, yang seharusnya kita lakukan adalah C. Menyapa Bu Guru. Lanjut, nomor 9. Hasan kesulitan mengerjakan PR matematika.
Sikap kamu sebaiknya titik-titik. A. Membantu, B. Mengejek, C. Membiarkannya agar gagal mengerjakan PR. Nah, kalau ada teman yang kesulitan sesuai dengan Pancasila sila kedua, maka kita sebaiknya membantu ya teman-teman. Jadi jawabannya yang A. Lanjut nomor 10, belajar dengan tekun sebaiknya dilakukan titik-titik. Nah, jadi kita itu belajar dengan tekun, dengan rajin setiap hari itu sebaiknya dilakukan kapan? A. Ketika akan ulangan. Ini tentu tidak baik ya. Kalau mau ulangan baru kita belajar itu kurang efektif ya. Karena belajar itu yang baik sedikit demi sedikit. B. Ketika disuruh orang tua. Kalau tidak disuruh kita pura-pura lupa tidak belajar itu tentu tidak baik. C. Sesering mungkin. Nah, jawaban yang paling tepat adalah C ya, sesering mungkin. Entah itu mau ulangan, entah belum ulangan, seperti itu. Lanjut ya teman-teman, kita ke soal nomor 11. Kamu bermain sepanjang hari. Ayah menasehati, kamu sebaiknya titik-titik. A. Marah. Jika kita dinasehati ayah, apakah kita boleh marah? Tidak ya, tidak sopan namanya. B. Membiarkannya dan tetap bermain. Cuek, acuh, tak acuh. Ini juga tidak boleh. C. Mematuhi. Nah, jawaban yang benar adalah mematuhi. Lanjut nomor 12, bekerja sama dilakukan dalam hal titik-titik. A. Kelicikan, curang, itu tidak boleh. B. Kebaikan, nah ini yang dianjurkan. C. Keburukan, juga tidak boleh. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjut soal nomor 13 ya teman-teman. Mematuhi dan menghormati orang tua termasuk titik-titik. A. Hak anak. Hak itu apa sih teman-teman? Mari kita ingat-ingat ya. Hak itu adalah segala sesuatu yang kita terima. Misalnya kita mendapatkan kasih sayang dari orang tua, perlindungan, mendapatkan pendidikan, seperti itu adalah hak kita. Kemudian yang B, sunnah, atau C, kewajiban anak. Nah, kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan atau kita laksanakan. Nah, mematuhi dan menghormati orang tua itu adalah hal yang kita laksanakan ya. Maka, mematuhi dan menghormati orang tua termasuk kewajiban anak. Jawabannya adalah yang C. Kita lanjut soal nomor 14. Kita boleh menolak pendapat teman. Cara menolaknya dengan titik-titik. Jadi dalam musyawarah tentunya ada pendapat yang kita terima, ada yang kita tolak. Namun dalam menolak kita sebaiknya A. Singkat dan jelas tanpa menghiraukan teman. Ini tidak boleh. B. Sopan dan tidak menyinggung perasaan teman. Ya. C. Pergi dan tidak menyetujui pendapat itu. Jawaban yang paling tepat ketika menolak pendapat teman adalah sopan dan tidak menyinggung perasaan teman. Kita lanjut soal nomor 15. Jika kita sering berbohong, maka orang lain tidak akan titik-titik. A. Suka pada kita. B. Menyayangi kita. C. Percaya lagi terhadap kita. Nah, kalau kita bohong, orang lain tidak akan percaya lagi sama kita. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut ya teman-teman, kita ke soal isian. Nomor 16. Lagu kebangsaan yang dinyanyikan pada saat upacara bendera adalah titik-titik. Tentunya kita semua tahu ya, namanya Indonesia Raya. Lanjut, soal nomor 17. Tata tertib yang sudah disepakati harus kita patuhi. Lanjut, soal nomor 18. Bagi yang melanggar aturan akan dikenakan sanksi. Nomor 19. Setiap peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapat. Lanjut ya teman-teman, soal nomor 20. Hak orang tua adalah titik-titik anak. Nah, tadi kita ingat bahwa kewajiban anak itu salah satunya menghormati orang tua. Maka haknya itu bagi orang tua namanya haknya adalah dihormati anak. Nah, demikian ya teman-teman pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih.